Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fionada Pratiwining Tias bersama rekan saya Alvira Ramadianti, Dela Aulia Andriana, dan Ulil Mawadatur Rohmah dari program studi Ekonomi Syariah kelas C akan membahas tentang sumber hukum ekonomi Islam. Pertama-tama di sini saya akan membahas tentang landasan ekonomi dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang dijadikan sumber pedoman untuk kehidupan manusia. Salah satunya dijadikan sebagai sumber hukum ekonomi Islam. Ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, perekonomian bukanlah pondasi dalam Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi berlandaskan akidah ketuhanan yang Maha Esa. Landasan ekonomi dalam Islam termuat pada ayat di dalamnya. Landasan tersebut yang pertama yaitu landasan akidah. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita diwajibkan untuk bekerja agar kebutuhan kita terpenuhi yang termuat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarkanlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Landasan yang kedua yaitu landasan moral. Al-Quran dan hadis Nabi memberikan landasan yang terkait dengan akhlak atau moral dalam ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari kecukupan nafkah hidup untuk dirinya, keluarga, dan mereka yang menjadi tanggungannya. Yang kedua yaitu, Islam mendorong manusia untuk memberikan jasa kepada masyarakat. Yang ketiga, hasil rezeki yang kita peroleh harus selalu kita syukuri, entah itu sedikit atau banyak. Yang termuat dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika engkau benar-benar hanya beribadah kepadanya. Landasan yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis Islam dalam bidang ekonomi meliputi Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran dalam bidang ekonomi memberikan pedoman yang bersifat garis besar seperti pedoman untuk memperoleh rezeki dengan jalan berniaga, melarang melakukan riba, menghambur-hamburkan harta, memakan harta milik orang lain, perintah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan sebagainya. Yang kedua yaitu landasan ekonomi dalam As-Sunnah. Landasan ekonomi selain berasal dari Al-Quran juga berasal dari As-Sunnah. As-Sunnah merupakan cara, adat istiadat, dan perilaku hidup yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi non-Islam manapun. Ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Dua disiplin ilmu tersebut adalah ilmu ekonomi dan fikih muamalah. Kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Quran sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu yang pertama adalah Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham dan merinci ayat yang mujmal. Yang kedua, Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nas Al-Quran, seperti Sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut. Yang ketiga, Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran. Seperti pada masalah muamalat, yaitu Al-Quran memerintahkan untuk memenuhi janji. Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipatuhi. Di sini As-Sunnah berperan untuk menjelaskannya. Adapun hadis atau as-sunnah yang menjadi landasan dalam kegiatan perekonomian Islam adalah 1. Larangan untuk memperjualbelikan barang yang cacat. Larangan untuk memperjualbelikan barang cacat terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berarti seorang muslim adalah saudara lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya di dalamnya mengandung cacat kecuali setelah ia menjelaskan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam melakukan transaksi penjualan hendaknya dilakukan dengan transparan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk jujur, termasuk di dalamnya jujur dalam menyampaikan kecacatan jika barang yang diperjualbelikan cacat.
2. Larangan untuk menimbun barang yang dijual. Menimbun barang dapat merugikan orang lain. Untuk itu, Islam melarang adanya penimbunan barang. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berarti, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, barang siapa menahan makanan atau keperluan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbulkan padanya kerugian dan kebangkrutan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu aturan memperjualbelikan barang yang halal. Mencari makanan dan memberi makan itu mudah. Namun yang dianjurkan oleh Islam adalah bagaimana memakan atau memberi makan barang yang sudah jelas kehalalannya. Jangan memakan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Hal itu dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya halal itu jelas, haram juga jelas. Di antara keduanya adalah subhat. Tidak banyak manusia yang mengetahui. Siapa yang menjaga diri dari subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan harga dirinya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam subhat, maka ia diibaratkan pengembala sekitar tanah yang dilarang, yang dikhawatirkan terjerumus. Ingatlah, sesungguhnya setiap pemimpin punya bumi larangan. Larangan Allah adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruhnya. Jika jelek, maka jeleklah seluruh tubuhnya. Ingatlah, daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, sumber hukum sekunder dan tersier yaitu ijtihad. Ijtihad adalah kesungguhan seorang mujtahid atau ahli hukum Islam untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam. Sebagai sebuah metode, maka ijtihad adalah dalil dalam penetapan hukum Islam, khususnya hal-hal yang tidak ditetapkan hukumnya secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa metode ijtihad dalam Islam yang menjadi dasar hukum bisnis yaitu ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Secara bahasa, ijma' berarti niat, maksud, dan keinginan yang kuat serta bersepakat. Sementara Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa ijma' adalah bersepakatnya seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada hukum syar'i yang mereka hadapi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman atas suatu masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya secara syar'i. Ijma' dalam era kontemporer bermakna sama, yaitu kesepakatan para ulama mengenai masalah fikih yang tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contohnya, misal masalah bunga bank, maka ulama bersepakat atas keharamannya. Ijma' menjadi dalil penetapan hukum bisnis Islam khususnya pada permasalahan baru yang tidak ditemukan sumber hukumnya pada Al-Quran dan As-Sunnah secara pasti. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas secara bahasa berarti mengukur dan menyamakan antara dua hal baik secara konkret seperti benda-benda yang dapat diukur, dipegang, dan sebagainya, maupun benda yang abstrak seperti kebahagiaan, kepribadian, dan sebagainya. Penulis Syarah Al-Waqarat berpendapat bahwa qiyas adalah mengembalikannya hukum furu' atau cabang kepada hukum usul atau pokok dengan sebab adanya ilat yang sama. Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan qiyas yaitu mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah jelas ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut dengan ilat atau sebab-sebabnya. Berdasarkan jenis, qiyas terbagi menjadi 3, yaitu pertama qiyas ilat, karena adanya sebab yang sama, sehingga hukum yang baru dihukumi dengan hukum yang lama. Yang kedua, qiyas dalalah, yaitu karena adanya petunjuk yang sama dengan hukum sebelumnya, sehingga kemudian hukumnya disamakan. Yang ketiga, qiyas shibh adalah qiyas yang diambil karena adanya kesamaan dalam beberapa hal antara hukum yang terjadi saat ini dengan hukum yang terjadi pada masa lalu. Pada zaman sekarang ini, urgensi qiyas begitu banyak, mengingat semakin berkembangnya hal baru yang tidak ada nas hukumnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga diperlukan adanya qiyas yang dapat mengatasi semua masalah tersebut.
Di sini saya akan menjelaskan poin 4, yaitu masalah ekonomi Islam. Masalah ekonomi Islam sesungguhnya adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan konvensional mengalami kelangkaan. Terjadinya transaksi jual beli haram, padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa haram adalah barang haram. Namun, tetap saja banyak transaksi ekonomi haram tersebut. 3. Setiap masalah dalam pandangan Islam, termasuk masalah ekonomi, telah ada ketentuan hukumnya. Tetapi ternyata masih banyak mayoritas ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci, terutama yang menyangkut masalah ibadah atau muamalah. Masih banyak terjadi kegiatan perekonomian atau barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti penjualan baju yang tidak menutup aurat. 5. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia sudah cukup rendah di kalangan masyarakat. 5. Perangkat peraturan hukum, kebijakan dalam skala nasional ataupun internasional masih belum merespon opsional. Sekian dari saya, terima kasih.